Serangan terhadap Miguel Uribe. Ketegangan politik yang memanas di Kolombia. Pada Juni 2025, dunia dikejutkan dengan penembakan terhadap Miguel Uribe, seorang senator Kolombia yang merupakan calon potensial dalam pemilihan presiden yang akan datang. Serangan ini terjadi di tengah acara kampanye politik yang diselenggarakan di distrik Fontibon, Bogota. Uribe, yang dikenal sebagai anggota partai politik Centro Democrático, Pusat Demokrasi, merupakan tokoh penting dalam politik Kolombia. Peristiwa penembakan ini, yang diduga dilakukan oleh seorang remaja berusia 15 tahun, membuka kembali luka lama dalam politik Kolombia yang penuh dengan kekerasan dan ketegangan. Latar belakang Miguel Uribe. Miguel Uribe berasal dari sebuah keluarga politik ternama di Kolombia. Kakeknya, Julio César Turbay Ayala, pernah menjabat sebagai presiden Kolombia pada periode 1978 hingga 1982, dan ibunya, Diana Turbay, adalah seorang jurnalis yang diculik dan dibunuh oleh kartel narkoba Medellin pada tahun 1991. Kejadian ini menjadi salah satu momen yang sangat mempengaruhi kehidupan pribadi dan karier politik Uribe. Miguel, yang merupakan lulusan Harvard, memasuki dunia politik pada tahun 2012 dan langsung menduduki kursi Senat. Uribe dikenal dengan pandangan politiknya yang konservatif, mendukung kebijakan keamanan yang ketat, serta peningkatan investasi asing. Uribe juga mengumumkan niatnya untuk maju sebagai calon presiden pada pemilu Kolombia yang akan datang, dan hal ini memicu ketegangan lebih lanjut di antara lawan-lawan politiknya. Sebelum penembakan, Uribe sudah dikenal sebagai figur yang kontroversial karena pendiriannya yang keras dalam masalah keamanan dan politik luar negeri. Penembakan yang mengguncang Kolombia. Pada 7 Juni 2025, Uribe ditembak 2 kali di bagian punggung saat sedang memberikan pidato di sebuah acara kampanye di Bogota. Menurut laporan dari Kejaksaan Agung Kolombia, pelaku yang berusia 15 tahun ditangkap dengan membawa senjata Glock setelah kejadian tersebut. Video yang beredar menunjukkan momen mengerikan saat Uribe terjatuh ke tanah setelah suara tembakan terdengar. Sementara para peserta acara yang panik berlarian mencari perlindungan. Beberapa orang yang hadir segera membawa Uribe ke ambulans untuk mendapatkan perawatan medis. Uribe segera dilarikan ke Rumah Sakit Santa Fe de Bogota, di mana tim medis melakukan prosedur bedah untuk menangani kondisi kritisnya. Menurut pernyataan dari rumah sakit, Uribe dalam kondisi stabil tetapi tetap berada dalam keadaan kritis, menjalani prosedur neurosurgikal dan perawatan pembuluh darah perifer. Sementara itu, Presiden Kolombia, Gustavo Petro, mengutuk keras penembakan ini dan menyatakan bahwa negara tidak akan menyia-nyiakan sumber daya untuk memburu para pelaku dan otak di balik serangan tersebut. Politik kekerasan yang terus membayangi Kolombia. Kolombia memiliki sejarah panjang kekerasan politik yang terutama dipicu oleh konflik antara kelompok kiri dan kanan serta adanya kartel narkoba yang beroperasi di negara ini. Pada akhir 1980-an dan awal 1980-an, Kolombia mengalami masa-masa tergelapnya dalam sejarah politiknya, dengan serangkaian pembunuhan terhadap calon presiden dan tokoh politik penting. Ibu Uribe, Diana Turbay, adalah salah satu korban dari periode gelap tersebut, yang meninggal dalam operasi penyelamatan yang dilakukan oleh pihak militer setelah diculik oleh kartel Medellin yang dipimpin oleh Pablo Escobar. Serangan terhadap Miguel Uribe mengingatkan kembali pada periode itu, di mana para tokoh politik dari berbagai spektrum ideologi seringkali menjadi sasaran kekerasan. Uribe bukan satu-satunya politisi yang terhubung dengan tragedi ini. Carlos Fernando Galán, wali kota Bogota yang kini menjabat, adalah anak dari Luis Carlos Galán, seorang pemimpin liberal yang dibunuh pada tahun 1989. Konflik ini membentuk latar belakang banyak politisi Kolombia, yang sebagian besar datang dari keluarga-keluarga yang menjadi korban kekerasan politik. Motif di balik serangan. Dalam pernyataan yang disampaikan setelah penembakan, Presiden Petro menyatakan bahwa penembakan ini kemungkinan besar bukanlah tindakan individu semata, melainkan ada jaringan kejahatan yang lebih besar di belakangnya.
Petro menyebut bahwa penyerang kemungkinan telah dimanfaatkan oleh kelompok kriminal yang lebih besar, dan hal ini dapat terkait dengan kelompok-kelompok kriminal yang bertanggung jawab atas pembunuhan politisi di Kolombia. Oleh karena itu, pemerintah berjanji untuk melaksanakan penyelidikan independen guna mengungkap siapa yang sebenarnya berada di balik serangan ini. Kolombia sudah lama terjerat dalam kejahatan terorganisir dan ketidakstabilan politik yang dipicu oleh pertarungan antara faksi-faksi politik yang berbeda. Banyak dari kelompok-kelompok ini, baik yang berafiliasi dengan militan kiri maupun kanan, menggunakan anak-anak dan remaja untuk melakukan kekerasan demi tujuan politik atau ekonomi mereka. Penyerang berusia 15 tahun ini menggambarkan betapa besarnya pengaruh kelompok-kelompok ini dalam kehidupan politik Kolombia, dan bagaimana mereka dapat memanfaatkan kerentanannya untuk melakukan serangan terhadap tokoh politik, tanggapan internasional dan lokal. Serangan terhadap Miguel Uribe juga menarik perhatian internasional. Sekretaris Negara Amerika Serikat Marco Rubio mengecam keras tindakan tersebut dan menyebutnya sebagai ancaman langsung terhadap demokrasi. Rubio mengaitkan serangan ini dengan retorika kiri yang keras yang berasal dari pemerintah Kolombia, yang menurutnya memperburuk situasi politik yang sudah rapuh. Selain itu, banyak tokoh politik Kolombia, termasuk mantan Presiden Kolombia, Ernesto Samper, Alvaro Uribe Vélez, Juan Manuel Santos, dan Iván Duque, juga menyatakan kecaman terhadap serangan ini. Mereka menekankan bahwa kekerasan politik tidak dapat diterima dan mengancam integritas demokrasi Kolombia. Pencarian otak di balik serangan. Presiden Petro menegaskan bahwa tidak akan ada sumber daya yang disia-siakan untuk mengejar pelaku dan otak di balik serangan ini. Pemerintah Kolombia mengumumkan hadiah sebesar $250 miliar, sekitar 3 miliar peso Kolombia, untuk informasi yang dapat membantu menangkap mereka yang bertanggung jawab. Pemimpin-pemimpin politik di seluruh dunia juga menyatakan solidaritas mereka kepada keluarga Uribe dan menekankan pentingnya menjaga kebebasan politik tanpa kekerasan. Serangan ini bukan hanya menyerang Uribe pribadi, tetapi juga menyerang demokrasi dan kebebasan berpikir di Kolombia. Hal ini menunjukkan betapa rapuhnya stabilitas politik di negara ini, yang masih dihantui oleh masa lalu kekerasan dan ketidakpastian. Penembakan terhadap Miguel Uribe menggambarkan betapa besar tantangan yang dihadapi Kolombia dalam menjaga stabilitas politik dan memerangi kekerasan yang terorganisir. Meskipun serangan ini adalah tragedi pribadi bagi Uribe dan keluarganya, peristiwa ini lebih dari sekadar ancaman terhadap satu individu. Ini adalah serangan terhadap demokrasi itu sendiri. Kolombia harus bekerja keras untuk mengatasi akar penyebab kekerasan ini, memastikan bahwa proses politik tetap bebas dari ancaman fisik, dan memastikan bahwa generasi mendatang tidak harus hidup dalam bayang-bayang kekerasan politik yang terus berlanjut.